Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semua penggemar sinetron Suster L? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yang tentunya akan selalu memberikan info-info menarik seputaran kisah sinetron Suster L, yang dimana Depan sedang berbicara di telepon dengan Gina. Gina terlihat kesal karena Depan tidak ada waktu buat Gina. Depan selalu merawat Suster L yang berada di rumah sakit. Depan mencoba menenangkan Gina dengan berkata bahwasanya itu sudah jadi tugasnya Depan, karena Depan seorang dokter, dan lagi pula di rumah sakit itu tempat Depan bekerja bukan cuma hanya ada Suster L. Banyak pasien lain juga yang membutuhkan Depan, kata Depan kepada Gina. Saat Depan berbicara di telepon dengan Gina, tanpa Depan sadari ada anak buahnya Osman di belakang Depan. Anak buahnya Osman menguping pembicaraan Depan, karena anak buahnya Osman ingin mencari tahu di mana rumah sakit L dirawat. Lain terlihat Laras yang memakai pakaian seperti suster. Laras memakai pakaian itu karena Osman yang memintanya. Osman memerintahkan Laras untuk membunuh Suster L dengan menyamar sebagai suster di rumah sakit di mana Suster L sedang dirawat, agar dengan mudahnya Laras bisa masuk ke ruangan Suster L. Laras pun menyelinap masuk ke ruangan Suster L, dan saat itu juga Suster L sedang tertidur. Osman selalu mengawasi Laras dari belakang, karena Osman takut Laras mengelabuinya lagi seperti sebelumnya. Pada saat Laras akan pergi ke leher Suster L, tiba-tiba Suster L terbangun. Lalu Suster L melihat ada suster di sampingnya. Kemudian Laras berkata kepada Suster L bahwasanya ia bukan suster tetapi Laras. Laras juga bilang kalau Suster L harus lebih berhati-hati karena Osman akan membunuhnya. Suster L pun terlihat cemas mendengar perkataan Laras. Laras pun bergegas keluar dari ruangan itu. Dengan sengaja Laras menabrak Osman hingga Osman terjatuh. Laras melakukan itu agar ibunya Bayu yang sedang berjaga di ruangannya Suster L terbangun. Laras pun segera berlari menjauhi Osman. Oke, seperti biasa, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut tonton videonya, alangkah baik tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Pada saat Depan datang ke kontrakan Suster L untuk memberi makanan kepada Bude Lisa dan Emir, karena Depan khawatir dengan keadaan mereka. Tiba-tiba Depan melihat ibunya Bayu yang sedang kebingungan, dan Depan terlihat cemas. Lalu Depan bertanya kepada ibunya Bayu, "Apa ibunya Bayu terlihat cemas?" Dengan raut wajah kebingungan, ibunya Bayu menceritakan kalau Bude Lisa hilang. Ibunya Bayu khawatir dimensinya Bude Lisa kambuh kembali. Di waktu yang sama terlihat Osman dan anak buahnya sedang memanfaatkan keadaan Bude Lisa. Osman meminta sidik jarinya Bude Lisa agar Osman bisa memanfaatkannya untuk mengganti hak atas nama kepemilikan perusahaan milik Bude Lisa. Untungnya sebelum Bude Lisa menempelkan sidik jarinya di kertas yang Osman berikan, tiba-tiba Depan datang. Depan yang sedang berusaha mencari-cari Bude Lisa akhirnya bisa Depan temukan. Depan terkejut melihat Bude Lisa bersama Osman. Lalu Depan menanyakan kepada Osman kenapa Bude Lisa bisa bersama Osman. Dengan kebingungan Osman menjawab bahwasanya Osman menemukan Bude Lisa di jalan yang sedang kebingungan mencari jalan untuk pulang, dan Osman berniat mengantarkannya.
Padahal sebenarnya Osman membawa Bude Lisa. Bude Lisa menyangka kalau Depan itu adalah anaknya, yaitu Ferdi. Lalu Bude Lisa memeluk Depan. Depan mengerti dengan kondisinya Bude Lisa saat ini. Depan pun membiarkan Bude Lisa memanggil Depan dengan nama Ferdi. Kemudian Depan mengantarkan Bude Lisa pulang ke kontrakan ibunya Bayu. Osman pun marah besar karena rencananya selalu gagal dan gagal lagi. Singkat cerita, Gina datang ke rumah sakit di mana di situ Suster El dirawat. Gina berniat masuk ke ruang rawat Suster El. Akan tetapi, Bayu yang sedang berjaga di situ melarang Gina masuk ke ruangan Suster El dengan alasan Suster El tidak mau ditemui oleh siapapun, termasuk Gina. Lalu Bayu memberikan secarcik kertas kepada Gina. Bayu berkata, jika Gina ingin menyampaikan sesuatu kepada Suster El, Gina bisa menuliskannya di kertas itu. Dengan raut wajah yang terlihat kesal, Gina pun menuliskan yang ingin disampaikannya kepada Suster El di kertas yang Bayu berikan. Lalu Bayu memberikan kertas itu kepada Suster El. Suster El pun membaca tulisan yang Gina berikan di kertas itu. Di kertas itu tertulis meminta Suster El untuk menjauhi Depan karena Gina sangat mencintai Depan. Suster El membalas tulisan Gina. Tapi sayangnya pada saat Suster El meminta suster memberikan tulisan itu kepada Gina, Gina sudah pergi dari rumah sakit itu. Akhirnya Pelik datang. Suster itu memberikan kertas kepada Pelik membaca tulisan itu. Setelah Pelik membaca tulisan itu, wajah Pelik terlihat kecewa karena Pelik akhirnya mengetahui kalau cintanya Suster El masih untuk kakaknya, yaitu Depan. Pelik pun segera pulang dari rumah sakit itu. Sesampainya Pelik di rumah, Pelik langsung menemui Depan. Dengan penuh amarah, Pelik berkata kepada Depan bahwasanya Pelik tidak ingin dipermainkan oleh kakaknya sendiri, yaitu Depan. Pelik ingin Depan benar-benar melupakan Suster El. Depan pun meminta Pelik untuk tenang dan tidak marah-marah. Ayah dan ibunya Depan mendengar keributan antara Pelik dan Depan. Ibunya Depan dan Pelik berusaha menenangkan kedua anaknya, yaitu Depan dan Pelik. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.